Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma Ramadini dengan NIM P17325123450 dari Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut tingkat 3 untuk memenuhi penilaian praktikum ujian akhir semester mata kuliah Biostatistika. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sekaligus menjelaskan bagaimana langkah-langkah proses pengolahan data menggunakan program SPSS untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan lansia berdasarkan pemberian edukasi kesehatan gigi. Baik, kita langsung beralih pada program aplikasi SPS-nya terlebih dahulu. Nah, kita pastikan telah membuka aplikasi dari SPS-nya ini. Nah, dalam analisis ini, kita nantinya akan melalui beberapa tahapan dari mulai uji normalitas data sampai pada output uji analisis yang nantinya akan kita gunakan. Langsung saja kita mulai dari langkah tahap yang utama itu kita input data. Yang pertama itu dari bagian variable view dari kolom kotak name, misal kelompok edukasi penggunaan underscore atau tanpa spasi. Kemudian yang kedua pengetahuan, misalkan oke. Nah, karena kita tidak membutuhkan 0, tidak koma, atau tidak membutuhkan desimal, kita nolkan keduanya terlebih dahulu. Kemudian pada bagian value, di bagian non dan titik 3, misalkan value-nya 1, dan misalkan di sini labelnya tidak diberi edukasi. Kemudian klik add, dan hal yang serupa dengan misalkan kode 2 dengan label diberi edukasi. Kita klik add kembali dan klik OK. Nah, pada selanjutnya di bagian measure ini, karena kelompok edukasi ini merupakan data kategori, kita pilih nominal. Nah, sebaliknya untuk pengetahuan ini karena datanya itu numerik, kita pilih scale. Oke, kita inputkan datanya terlebih dahulu karena kita memiliki 20 sampel. Nah, di bagian data view ini kita paste terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua data kelompok edukasi dan pengetahuan. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian value labelnya. Oke, sudah berubah. Nah, sebelum kita lakukan uji normalitas data, nah, terlebih dahulu kita mengetahui dulu tujuan untuk mengetahui apakah data dalam setiap kelompok memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nah, dalam uji normalitas ini caranya pertama klik menu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik dan pilih Explore. Kemudian masukkan variabel numerik yaitu tingkat pengetahuan ke dalam kotak dependent list. Kemudian masukkan data kategori pada kolom dialog factor list. Kemudian klik plots. Kemudian kita centang bagian normality plots with test, dan ini hilangkan centangnya dan pilih none, dan klik continue. Klik OK. Kita tunggu pada hasil outputnya. Oke, di sini pada hasilnya kita cari terlebih dahulu test of normality. Oke, baik. Ini dia hasilnya akan muncul pada bagian test of normality dengan dua nilai uji, yaitu Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel yang kita miliki itu 20 atau kurang dari 50, maka kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk. Nah, karena jumlahnya itu kurang dari 50. Nah, jika nilai sig, kita lihat sig atau nilai signifikansi ini kurang lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, sebaliknya jika p-value kurang dari 0,05 berarti data ini tidak berdistribusi normal. Nah, karena ini keduanya pada kelompok edukasi di bagian pengetahuan tidak diberi edukasi dan diberi edukasi ini keduanya lebih dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, karena kedua kelompok dengan distribusi data normal ini, maka kita gunakan uji parametrik. Oke, kita lanjut. Kembali lagi. Nih. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu uji homogenitas atau uji homogen. Nah, tujuannya di mana untuk kita mengetahui gitu, melihat apakah varians antara kedua kelompok ini sama atau tidak, atau berbeda. Nah, caranya yang pertama itu kita pilih analyze, kemudian lalu compare means, dan klik independent sample t-test. Nah, kemudian di sini masukkan variabel numerik, yaitu tingkat pengetahuan, ke dalam kotak tes variabel. Maaf. Nah, kemudian kelompok edukasi pada
grouping variable. Nah, kita pada bagian icon define group, kita klik dengan menentukan kelompok dengan kode 1 dan 2 sesuai data, misalkan 2. Oke, klik continue dan lalu klik OK. Ya, tunggu OK. Sudah muncul tampilan output SPS-nya. Kita lihat ini tes normality-nya, ini grup statistik, dan ini independent sample t-test-nya. Ini udah terlihat. Nah, untuk menyalin ke Word-nya, nanti kita klik copy, nanti kita lampirkan dalam interpretasi datanya. Nah, kemudian pada output SPSS ini kita telah lampirkan bagian Levin test for equality of variance. Nah, pada bagian pengetahuannya juga ini di bagian equal variance assume. Nah, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka varian data ini homogen. Sedangkan jika nilai sig atau nilai signifikan ini kurang dari 0,5 maka varian itu tidak homogen atau heterogen. Kita beri tanda dulu. Ini bagian pengetahuan. Nilai signifikannya baik. Nah, kemudian kita lihat uji independen sampel t-testnya. Nah, dalam arti setelah kita analisis data tersebut terbukti normal dan homogen. Ya, nah selanjutnya dalam uji independen sampel t-test ini untuk mengetahui apakah data ada perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan antar dua kelompok ini, kita perhatikan pada bagian yang kita fokuskan adalah kolom sig-to-tell. Sig-to-tell. Nah, berarti jika kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, jika sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, pada hasil analisis ini diperoleh data 0 atau sig-to-tell-nya tuh 0,000. Nah, sehingga kita dapat simpulkan gitu bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok lansia yang diberi edukasi dengan yang tidak diberi edukasi terhadap tingkat pengetahuan kesehatan gigi. Nah, demikian dari hasil uji tes independen yang menunjukkan bahwa pemberian edukasi kesehatan gigi ini berpengaruh gitu secara signifikan terhadap peningkatan tingkat pengetahuan lansia. Oke, nah dari sini itu ada grup statistik. Nah, dari tabel di atas dari tabel ini tuh dapat dilihat bahwa kelompok yang diberi edukasi memiliki rata-rata skor pengetahuan yang lebih tinggi gitu dibandingkan kelompok yang tidak diberi edukasi. Nah, dan hasil uji ini menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik gitu. Ini ada standar deviasi. Sini ada lampiran dari uji normalitas datanya. Kita tandakan dulu terlebih dahulu. Karena data sampel yang kita miliki itu 20, dalam arti kurang dari 50. Berarti kita melihat dari Shapiro-Wilk dan bagian signifikannya lebih dari 0,05 dalam arti berdistribusi normal gitu. Nah, kelompok edukasinya di bagian pengetahuan di tidak beri edukasi dan diberi edukasinya keduanya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal keduanya dan kita menggunakan uji parametrik. Oke, ini sebenarnya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.